Insyaallah kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat, saya sekeluarga akan kembali ke tanah air. Dia itu akan dideportasi. Karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Kami sekeluarga akan terbang dari kota Jeddah menuju Jakarta langsung, yaitu pada hari Senin tanggal 9 November tahun 2020 jam 19.30 waktu Saudi dengan pesawat Saudia. Itu Saudia. Rizik Syihab itu ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu. Nah silakan aja lah urus begitu. Itu kan urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi ya, bukan urusan dia dengan kita gitu. Bahwa bayan safar kami ditolak, dibatalkan, akan tetapi diganti dengan perpanjangan visa. Nah, ya kalau pulang ya silakan aja pulang. Rizik Syihab itu bukan Khomeini. Kalau Khomeini mau pulang dari Paris, seluruh rakyatnya mau menyambut karena Khomeini orang suci. Kalau Rizik Syihab kan pengikutnya tidak banyak juga ya. Kalau dibandingkan dengan umat Islam Indonesia pada umumnya. Jadi kita tidak khawatir juga. Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia atau EWI yang juga mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan mengungkap ada oknum yang membawa uang sekoper ke Arab Saudi dengan agenda politik di Indonesia. Hebat juga si Chaplin, bawa duit sekoper ke Arab, bayar ini itu beres semua, ungkap Ferdinand Huta Hayan melalui akun Twitternya @FerdinandHayan3. Rabu 4 November 2020, Ferdinand menghubungkan uang sekoper ke Arab Saudi tersebut dengan agenda politik 2022 menuju 2024 yang ia sebut sudah dipanasi lebih awal. Agenda politik 2022 menuju 2024 sudah dipanasi lebih awal, ujarnya. Entah siapa si Chaplin yang dimaksud Ferdinand Huta Hayan, namun yang jelas ia mengkaitkan dengan kegaduhan yang akan direkayasa si Chaplin demi anak emasnya si asuh pemilik bus edan. Lagi-lagi Ferdinand tidak mengungkap dengan jelas identitas orang yang dia sebut anak emas si asuh pemilik bus edan tersebut. Tapi ia memprediksi Presiden akan sangat disibukkan oleh kegaduhan rekayasa si Chaplin tersebut. Tampaknya Presiden akan sangat disibukkan oleh kegaduhan rekayasa Chaplin demi anak emasnya si asuh pemilik bus edan, ulasnya. Pada postingan lainnya, Ferdinand menyinggung seseorang yang berpikiran negara akan takut dan pemerintah akan gemetaran lututnya jika dia pulang. Dia pikir negara akan takut sama dia kalau dia pulang. Dia pikir pemerintah akan gemetaran lututnya kalau dia datang, tulis Ferdinand. Di postingannya tersebut, Ferdinand menyinggung seseorang yang beranggapan jika dia memimpin demo maka Jokowi akan jatuh. Dia pikir JKW akan jatuh kalau dia mimpin demo nanti, kata Ferdinand. Astaga, dia pikir dia orang hebat dan manusia super. Ntar masuk tahanan, jangan teriak-teriak kriminalisasi ya, katanya. Ferdinand masih menyinggung si Chaplin pada tweet berikutnya. Menurut Ferdinand, bukan operasi intelijen, tapi operasi Chaplin. Bukan operasi intelijen, tapi operasi Chaplin. Jelasnya, diketahui publik saat ini dihebohkan dengan kabar kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam, Rizik Syihab ke Indonesia. Rizik Syihab mengumumkan akan tiba di Indonesia pada Selasa, 10 November 2020. Rizik akan berangkat menggunakan pesawat terbang Saudia Airlines dari Arab Saudi pada Senin 10 November 2020 pukul 19.30 waktu Arab Saudi. Rizik Syihab menegaskan bahwa kepulangannya ke tanah air sama sekali tanpa bantuan dari pihak pemerintah Indonesia, baik dari dalam negeri maupun yang di luar negeri. Tidak ada pihak manapun dan siapapun dari pemerintah Indonesia, baik yang ada dalam negeri maupun di luar negeri yang mengaku-ngaku ikut membantu lobi pemerintah Arab Saudi. Maka saya nyatakan ini dengan tegas, bohong besar, itu hoax, kata Rizik melalui siaran streaming di channel YouTube Front TV, Rabu 4 November 2020.
kami sekeluarga akan terbang dari kota Jeddah menuju Jakarta langsung, yaitu pada hari Senin tanggal 9 November tahun 2020 jam 19.30 waktu Saudi dengan pesawat Saudia. Kami sekeluarga akan terbang dari kota Jeddah menuju Jakarta langsung. Insya Allah pesawat kami akan mendarat tiba di Bandara Cengkareng hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020 jam 9 pagi waktu Jakarta. Dia itu akan dideportasi karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Nah, sekarang ini ya, Rizik Syihab itu ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu. Nah, silakan aja lah urus begitu. Itu kan urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi ya, bukan urusan dia dengan kita gitu. Langsung saja untuk menyingkat waktu, bahwa bayan safar kami ditolak, dibatalkan, akan tetapi diganti dengan perpanjangan visa. Nah, oleh karenanya saya nyatakan mulai hari ini, mulai saat ini, siapapun termasuk pejabat Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, kalau ada yang mengatakan saya overstay, saya akan tuntut secara hukum. Enggak, terus terang pemerintah tidak pernah membahas itu secara khusus. Ya, artinya bahwa ini serius. Kita tidak menganggap itu serius. Karena Rizik Syihab itu bukan Khomeini. Kalau Khomeini mau pulang dari Paris, seluruh rakyatnya mau menyambut karena Khomeini orang suci. Kalau Rizik Syihab kan pengikutnya tidak banyak juga, ya. Kalau dibandingkan dengan umat Islam Indonesia pada umumnya. Jadi kita tidak khawatir. Kita tersangka apa bakal langsung tangkap gitu? Ya nanti kita lihat dari Polda ya. Kan kasusnya di Polda kan? Di Polda Metro apa Polda Jabar ya? Nanti kita tanya. Ya, saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal karena hasil dari Pilpres curang dan zalim. Oleh sebab itu, saya mendukung sepenuhnya hasil dan putusan Ijtima Ulama 4 yang menyatakan menolak kekuasaan berdasarkan kecurangan dan kezaliman. Saya mendukung. Adapun saudara-saudara kita ada di Indonesia, jangan saya tunjukkan dua surat ini, stop perdebatan. Jangan lagi ada pihak-pihak yang mengaku sebagai juru bicara pemerintah mengatakan saya tidak dicekal, mengatakan saya takut untuk pulang. Tidak, bukan saya yang takut untuk pulang, tapi ada pihak yang takut saya pulang. Pak Mahfud, berlebihan lah menurut saya. Masa takut sama Rizik Syihab gitu. Tetapi tidak penting itu. Mereka takut kalau saya pulang, mereka tidak bisa curang dalam pemilu, mereka tidak bisa melakukan aneka ragam rekayasa dalam pemilu. Mereka takut saya ini jadi ancaman untuk kemenangan mereka. Pernyataan dia kan selalu begitu sejak dulu. Bahkan mengatakan pemerintah ini ilegal, pemilu ini curang dan sebagainya. Itu selalu begitu. Jadi kita bicara fair saja, jangan kemudian diputar balik, dianggap saya yang takut pulang. Saya siap pulang kapan saja, tapi tunggulah sampai cekal ini dicabut. Dan dia yang terpenting tidak pernah melapor bahwa dia punya masalah. Dia tuh, Anda baca di mana tuh? YouTube kan? Nggak ada berita bahwa dia laporan ke KBRI, laporan ke Kajari, nggak pernah. Karena pemerintah Indonesia tidak melakukan apapun. Saya sudah cek BIN, saya sudah cek Mendagri, saya sudah cek Menkumham, saya cek imigrasi. Ketika dia akan keluar mau ke Malaysia juga dilarang oleh pemerintah Arab Saudi. Mau dia ke Yaman dilarang. Masa terus pemerintah Indonesia yang